Oke, keempat adalah penggunaan booster pump di jaringan distribusi. Ya, karena kita bicara tentang pompa, maka pompa itu tidak hanya berada di instalasi pengelolaan air di IPA-nya saja, tapi sekarang banyak berkembang ya. Pompa-pompa besar pun banyak dipasang di tengah-tengah jaringan pemipaan distribusi. Loh, buat apa? Di Jakarta sudah banyak sekali kita pasang ya. Saat ini kita sudah memasang hampir 30 lebih pompa booster pump di jaringan pemipaan distribusi kita. Ya. Nah, itu untuk apa? Nah, saya akan memberikan ilustrasinya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah yang gambar biru ini adalah satu jaringan yang sangat luas misal ya. Dari yang sebelah kiri ujung ini misalnya ya adalah instalasi pengelolaan air. Kemudian dia berjalan jauh ya. Kemudian di satu titik ya, karena dia terlalu jauh, dia turun tekanannya ya. Kemudian diperlukan untuk mendistribusikan air ke tempat yang lebih jauh. Nah, di sini ada rumah-rumah ya, dan perlu juga jaringan pemipaan yang sangat kompleks. Nah, kita akan pasang booster pump di tengah-tengah jaringan distribusi. Nah, dengan pemasangan pompa ini maka diharapkan tekanan akan menjadi naik. Oke, nah ini sudah banyak aplikasinya di lapangan. Ya, nah booster pump digunakan untuk menaikkan tekanan aliran pada suatu jaringan distribusi. Di mana tempatnya, maka itu akan menjadi kajian di mana akan ditempatkan pada titik yang lebih rendah. Di mana titik lebih rendah itu suatu tekanan jaringan distribusi itu mengalami penurunan head yang sangat signifikan. Mungkin apakah karena terlalu banyak friksinya di pipanya sudah pada tua, ya, pipanya sudah banyak scaling di dalam pipa, di inner line pipa sudah banyak, mungkin ada sampah, mungkin sudah banyak korosi di dalam pipa, ya, scaling, ataupun terlalu banyak juga di kota-kota besar itu habis sebelum ujung, ya. Jadi kalau di wilayah padat penduduk, ya, jadi pemompaan itu akan habis sebelum ujung. Karena kenapa? Konsumsinya sudah terserap di awal. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini saya ilustrasikan lagi. Ini secara sangat teknis sekali, ya, sangat teoritik. Ya, saya akan kenalkan apa yang dinamakan HGL. Nah, ini banyak juga orang yang banyak yang belum mengetahui hal ini. HGL adalah hydraulic gradient line. Ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara penurunan tekanan aliran dengan jarak pendistribusian air pada pemipaan. Jadi semakin jauh ya dan semakin rumit pemipaan pendistribusian berpotensi untuk penurunan tekanan. Nah, ini sudah jelas ya. Karena air, water ya adalah fluida yang tidak dapat ditekan. Ya, incompressible fluid. Ya, kalau dalam fisika itu adalah water is incompressible fluid. Jadi cairan yang tidak bisa ditekan sebenarnya, ya. Tidak ada tekanan maka dia tidak menekan. Nah, konsepnya seperti itu, ya. Dan dia bisa habis tekanannya, ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di titik ini karena terlalu jauh HGL-nya akan turun, ya. Dinamakan pressure drop, ya. Pressure-nya akan turun, bisa jadi sangat drop akan ataupun secara graduasi ya, bertahap seperti itu. Kemudian saya akan memberikan ilustratif lagi ya. Pendistribusian air dengan tekanan pompa di IPA, dari IPA di titik terjauh tentu akan mengalami penurunan ya. Karena apa? Karena friksi di jaringan pemipaan dan juga adanya penyerapan aliran atau konsumsi oleh pelanggan ya. Di sini misalkan reservoir ya, reservoir itu ibaratnya masih di area IPA, kemudian dipumping ke area yang lebih jauh dari titik A, titik B, titik C. Nah, misalkan konsumsinya belum banyak, maka gradiennya masih normal ya. Jadi sesuai dengan konsumsi, sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan, maka disebut normal hydraulic grade line. Kemudian yang kedua adalah sudah mulai banyak nih misalkan di
komunitas ini sudah mulai banyak penambahan populasi, ya, maka hydraulic grade line-nya juga akan turun, ya, dia akan turun ke tengah sini. Dia akan mengikuti dari elevasi dan panjang suatu jaringan, ya. Nah, yang ketiga, dia bisa berhenti, ya, dia bisa berhenti. Dia bisa terhenti ataupun dia mengalami kehilangan tekanan di satu titik. Nah, ini dinamakan ada pressure zone, ya, di mana pressure zone ini adalah zona-zona yang terlayani oleh tekanan pemompaan. Nah, daerah setelahnya sebelah kanan dia tidak terlayani. Nah, bagaimana mengakalinya? Ada kita membuat suatu booster pump station. Jadi di tekanan yang sudah tidak terpakai, artinya setelah mungkin di sini ada apartemen, ya, dia sudah banyak mengkonsumsi suatu jaringan pemimpanan PDAM, tetapi setelah itu air yang mengalir, ya, dia tidak digunakan lagi. Nah, itu mengalami penurunan tekanan. Kemudian di titik itulah, ya, digunakan untuk pemompaan menggunakan booster pump. Nah, di sini kita bisa pasang booster pump. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah hydraulic gradientnya yang di awal hanya segini, ya, dia bisa naik ke atas. Ya, bisa naik ke atas. Tekanannya bertambah tinggi. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena fungsi pompa memang untuk menaikkan tekanan. Di awal tadi kita sudah bilang bahwa pompa untuk memindahkan aliran. Memindahkan artinya dia akan memindahkan ke tempat yang lebih tinggi tentunya. Lebih tinggi tekanannya. Ya, dia punya hydraulic grade line yang lebih tinggi. Oke. Di akhirnya saya akan coba memberikan sukses story di Palija sebenarnya tentang pembelian pompa yang tepat dan penghematan biaya listrik di IPA Pejompongan. Nih, IPA Pejompongan ini ada dua instalasi, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2. Nah, dua-duanya ini sudah kita lakukan pekerjaan untuk improvement, ya, tentang pompa dan juga VSD-nya, ya. Skop pembaharuan pada IPA Pejompongan adalah pada sisi mechanical dan electrical. Di sisi mechanical kita merubah sisi pompanya, dan kedua electrical kita pemasangan VSD. Jadi dari situ bisa mendapatkan penghematan biaya listrik hampir 240 juta per bulan. Ini di satu IPA, ya. Ini yang saya ceritakan hanya di IPA Pejompongan 2. Di IPA Pejompongan 1 ada lagi cerita yang lebih sukses lagi. Oke, kita lanjut ke usahanya. Apa yang dilakukan pada saat itu adalah kita mengganti pompa dengan kapasitas lebih besar, ya. Kita punya satu pompa di sana, kita ada punya 7 pompa sebenarnya, tapi saya akan ceritakan di sini dengan satu pompa saja. Satu pompa dengan kapasitas 1.500 LPS kita ganti ke 2.000 LPS. Ini adalah kurva yang 900 dengan head 35. Efisiensinya sangat rendah karena pompa ini adalah pompa zaman dulu, Bapak Ibu. Dibelinya tahun 65. Jadi teknologi untuk membuat pompa dengan efisiensi tinggi saat itu hanya mampu mungkin dulunya 77 atau 78%, saat ini turun menjadi 75%. Kita ganti dengan pompa yang lebih besar kapasitasnya, ya. 2000 LPS di 30 meter. Efisiensinya sangat tinggi, 85%. Oke. Nah, di sini apa yang dilakukan? Sistem head tidak berubah. Kita tidak merubah titik sistem headnya. Debit bertambah 25% dan efisiensi pompa naik 10%. Oke. Nah, kedua adalah kita melakukan pemasangan VSD pada motor 920 kW existing. Jadi kita tidak merubah motornya, kita hanya memasang VSD-nya. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik rekayasa yang kita lakukan untuk mengeliminasi biaya-biaya investasi, ya, kita membuat agar motornya tidak berubah, tapi hanya memasang drive penggerak mulanya. Nah, ini adalah kurva saat existing, ya, sebesar 660 kW di 1.500 LPS, ya. Jadi saat itu untuk menggerakkan
pompa untuk dapat mengalirkan 1.500 LPS membutuhkan daya sekitar 666 kW. Kemudian kita ganti, ya, kita ganti dengan pompa yang baru. Dia memiliki, ya, dia membutuhkan, ya, power yang hampir sama, bahkan lebih rendah sebenarnya, sekitar 660 kW di 2000 LPS. Ya, bayangkan bedanya 500 LPS, tapi kita bisa menghemat 500 kilowatt. Sorry, ya, dengan kapasitas motor yang sama, kita bisa menghantarkan air nambah 500 LPS. Oke, power tetap, motor assisting, debit bertambah 25%. Ya, oke. Hasil yang dicapai apa? Hasilnya adalah, pertama, saya bisa terangkan di sini, ini adalah garis biru, adalah kubik debit yang kita deliver ke jaringan, ya. Yang merah ini adalah biaya listrik, ya, tanpa adanya program efisiensi, program penghematan. Ya, saat itu memang kita sedang program penghematan. Ya, jadi ini saat proyek ini dijalankan, ini adalah in term, ya, dalam rangka untuk menghemat biaya operasional, ya. Ini dalam satuan miliar rupiah, ya. Yang hijau adalah biaya listrik setelah dilakukannya program penghematan. Oke, ini dalam jangka cukup panjang, ya. Kita studinya juga cukup lama. Dari data yang kita himpun, ya, data yang kita himpun selama 3 tahun, kemudian hasil yang kita monitoring adalah selama 4 tahun, ya, sampai dari 2012 ke 2016. Hasil yang didapat adalah penghematan biaya cukup signifikan, ya, sekitar 16,5 miliar selama 4 tahun. Tapi, ya, dia hanya PBK 22 bulan dengan investasi 8 miliar. Ya, keuntungan lainnya adalah penambahan rata-rata produksi air minum sekitar 1,2 juta meter kubik per bulan, ya. Kalau kita lihat di sini yang garis birunya ini dengan penambahan, dengan penggantian pompa dan juga penambahan VSD, kita berhasil nambah debit air, jualannya tambah banyak, gitu ya. Nah, kita lihat, saya akan kasih bukti tagihan PLN IPA 2 di bulan April dan di bulan November, ya, setelah selesai. Nah, di bulan April ini adalah jumlah tagihan di 2012 sebelum implementasi program penghematan sekitar 1, sekian miliar, ya. Jadi satu instalasi di IPA 2 kita menghabiskan 1 miliar lebih, ya, karena instalasi cukup besar. Nah, di bulan Novembernya di tahun yang sama, ya, kita mendapatkan berapa? Setelah implementasi program penghematan, kita bisa menurunkan sampai menjadi 768 sekian juta. Artinya kita hemat 235 juta per bulan atau turun menjadi 23%. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa pertama, penggunaan pompa yang tepat akan membawa dampak positif secara operasional, perawatan, investasi, dan kepuasan pelanggan pastinya. Kedua adalah program efisiensi biaya pada penggunaan pompa akan sangat memberikan dampak yang sangat signifikan pada biaya operasional PDAM. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mungkin Mas Cendi, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.